Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan keberagaman benda. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Nah, sekarang dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya Edo ya. Kemudian ibunya menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Kalau menurut Abi bentuknya akan menyerupai pistol-pistolan ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apa judul bacaan di bawah? Menurutmu bacaan ini berisi tentang apa? Untuk menjawabnya, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian, ceritakan di depan kelas. Di bawah sudah ada teks yang berjudul Wujud Benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Yuk kita jawab pertanyaan yang tadi ya. Apa judul bacaan di bawah? Judulnya yaitu Wujud Benda. Kemudian menurutmu bacaan ini berisi tentang apa? Kalau menurut Abi macam-macam bentuk benda ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Di sini ada kata wujud ya, maknanya bentuk atau rupa yang bisa diraba atau dilihat. Kemudian ukuran, maknanya yaitu hasil mengukur, bisa panjang, lebar, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada kata padat, maknanya penuh tak berongga atau sesak ya. Kemudian ada kata cair, maknanya bersifat seperti air. Kemudian ada kata gas, maknanya bersifat seperti udara ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk menguji hasil diskusimu, kerjakanlah latihan berikut. Petunjuknya, temukan kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut. Nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian nomor 2, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian nomor 3, bersifat seperti air atau encer. Dan yang terakhir nomor 5, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Dengarkan petunjuk gurumu sebelum mengerjakan latihan. Nanti mencari katanya bisa ke pinggir, ke bawah, atau seperti ini ya, sudah ada contohnya yaitu padat. Kemudian Abi telah menemukan lagi ya, seperti kata wujud, kemudian ada ukuran, kemudian gas, dan cair. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang seperti ini sesuai dengan wujudnya. Nomor 1 di sini sudah ada contohnya ya. Nama bendanya boneka. Wujudnya yaitu padat.
Kemudian batu. Batu itu wujudnya padat ya. Kita centang di sebelah sini. Kemudian nomor 3 ada air. Air itu wujudnya cair. Kemudian ada sirup. Sirup juga cair ya. Kita centang di sebelah sini. Kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Nomor 5 ada asap. Asap itu bentuknya gas. Jadi kita centang di sebelah sini. Kemudian ada angin. Angin juga gas ya bentuknya. Kemudian ada oli. Oli itu bentuknya cair. Centang di sebelah sini. Kemudian ada meja. Itu benda padat. Kita centang di sebelah sini. Kemudian baju di sini ya, centang. Kemudian nitrogen itu bentuk gas, jadi kita centang di sebelah sini. Setelah selesai, bacakan hasil pengamatanmu. Berikan tanggapan terhadap hasil pengamatan temanmu. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari aturan ketika kita hidup bergaul dengan masyarakat ya. Amati gambar berikut. Di sini ada Edo dan Beni sedang bermain perang-perangan menggunakan pistol yang berisi air ya. Diskusikanlah dengan temanmu jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan Edo? Beni dan Edo sedang bermain pistol air. Kemudian nomor 2, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Yang pertama harus minta izin dulu kepada orang tua ya. Kemudian jangan menembak bagian mata karena membahayakan ya. Dan jika baju basah segera keringkan. Jangan lupa waktu ya. Dan yang terakhir simpan lagi mainannya. Kalau kalian punya jawaban yang lain boleh ditambahkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Apa yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Tentunya akan menimbulkan pertengkaran atau kesalahpahaman ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada nomor 4. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar permainan berjalan lancar, tidak ada kesalahpahaman, dan tidak ada yang curang tentunya ya. Dan yang terakhir, apa manfaat aturan tersebut? Tidak saling menyalahkan saat terjadi sesuatu ya. Kita lanjutkan lagi. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Kata Beni ya. Kalau menurut Abi, kalau kita tidak menaati aturan, akan menimbulkan permasalahan tentunya ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari operasi hitung perkalian ya. Beni mempunyai 1 pistol air, Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, seperti ini ya. Pistol yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi jumlah semuanya 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kita lanjutkan ke bagian ayo bernyanyi. Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu. Nah, sekarang nyanyikan bersama temanmu. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, itu lagunya ya yang berjudul Belajar Perkalian. Silahkan nanti kalian nyanyikan yang lebih bagus dari Abi ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya.
Nomor 1, 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nomor 2, 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 ya. Kemudian nomor 3, 5 dikali 7 itu sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35. Kemudian nomor 4, 6 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Jadi jumlahnya 24. Kemudian nomor 5, 2 dikali 8 itu sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kemudian nomor 6, 7 dikali 6 itu sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 42 ya. Nomor 7, 4 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ya, sama dengan 36. Kemudian nomor 8, 3 dikali 6 itu sama dengan 6-nya ada 3 kali. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ya, sama dengan 18. Kemudian nomor 9, 5 kali 5 sama dengan 5-nya ada 5 kali ya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 25. Kemudian yang terakhir nomor 10, 8 dikali 3. Berarti 3-nya ada 8 kali ya. 3 ditambah 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 3 sama dengan 24. Nah, untuk kegiatan kerjasama dengan orang tua membimbing siswa melakukan perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.